Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah, sadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradi. Para asatidah yang saya hormati, pengurus DKM, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dapat bersama memakmurkan masjid Allah untuk hadir bersama dalam satu kajian ilmu, dengan harapan mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah berkah majlis ini, mari kita awali dengan pembacaan satu ummul kitab suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah kita. Kita doakan mudah-mudahan para arwah almarhumin wal marhumat, orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta khususnya para pewakaf Masjid Jami At-Taqwa ini, dan juga orang-orang yang telah membantu berdirinya masjid ini, mudah-mudahan yang telah meninggal dunia Allah tempatkan fi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabb. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu rahimakumullah, izinkan saya malam hari ini membahas satu fikih ringan saja tentang fikih, di mana saya membaca satu tulisan ulama dengan satu judul Ba'dul Akhta'at lil Musallin.
sebagian kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang ada bagi orang yang sholat. Kajian ini menurut saya amat penting karena sudah menjadi hal yang maklum bahwa sholat dalam Islam kedudukannya amat penting. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang mendirikan sholat, kata Nabi, dia dianggap telah mendirikan agama. Dan orang yang meninggalkan sholat sama saja dia merobohkan agama. Bahkan kita tahu juga bahwa setiap hamba kelak di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Qala Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti sholatnya. Jadi kalau seandainya seorang yang mengaku dirinya muslim, saya Islam Ustaz, saya zakat, saya puasa, saya pergi haji, saya umroh, tapi saya nggak sholat, dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, mempersembahkan kualitas sholat yang terbaik ini satu hal yang harus kita lakukan, karena kita tahu bagaimana kualitas sholat kita ini antara sempurna dengan kurangnya pasti banyakan apanya, Pak? Udah pasti banyakan kurangnya. Gak usah bicara tentang khusyuk, bicara rukun dan sunnahnya saja kerap kali kita meninggalkannya. Maka insya Allah malam ini saya akan sebutkan beberapa hal yang sering terjadi, yang terkadang orang lupa bahwa ketika dia meninggalkan ini, pertama bisa jadi sholatnya batal, yang kedua bisa jadi kualitas sholatnya jauh berkurang. Yang pertama, kata ulama, kebanyakan orang yang sholat yaitu meninggalkan salah satu rukun dalam sholat, yaitu membaca surah Al-Fatihahnya di hati. Kita bisa lihat kadang-kadang ada orang sholat, Pak, dari mulai takbiratul ihram mulutnya nggak qomat kamit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini orang kapan baca Fatihahnya? Ketika ditanya, Mas kapan baca Al-Fatihahnya? Lah tadi udah Ustaz. Lah kapan? Di hati. Dia lupa. Dalam rukun sholat kita itu ada yang rukunnya rukun qalbi, ada yang rukunnya rukun qauli, ada yang rukunnya rukun fi'li. Kalau yang namanya rukun qalbi yaitu niat, orang yang melakukan ibadah sholat niatnya wajib di hati. Saya sering sampaikan bahwa usolli itu bukan niat, dia belum niat namanya, Pak. Dia baru talaffuz bin niyah, melafalkan niat, belum niat. Niat itu di hati. Nah, rukun qauli salah satunya tadi membaca surah Al-Fatihah, dan yang namanya baca bukan di hati. Rukun qauli di lisan. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis beliau, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Mayoritas ulama fikih mengatakan makna la sholata ay la tasih, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Berarti kalau ada orang ngerjain baca Al-Fatihahnya di hati, otomatis sholatnya tidak sah. Ini yang pertama. Yang kedua, kelalaian kita diantaranya juga adalah tarkut tuma'ninah,
meninggalkan tumak ninah. Ini bukan berarti yang lain tidak ada, rukun yang lain tidak. Saya hanya ingin menjelaskan kebiasaan sebagian kita bahwa saat sholat kita meninggalkan tumak ninah. At-tumak ninah, apa itu tumak ninah? Kata ulama, tumak ninah itu as-sukut, diam. Gerakan sholat kita ala qadri tasbihatin, ukuran diamnya seukuran satu tasbih. Subhanallah, kira-kira 2 sampai 3 detik Pak, nyampe itu tumak ninah. Padahal orang yang meninggalkan tumak ninah, kata Nabi kita Muhammad SAW, disebut sebagai maling dalam sholat. Rasulullah paling tidak saya baca dalam hadis mengecam orang yang sholat. Ada kalanya Nabi pernah menyebut maling, ada kalanya Nabi pernah menyebut orang yang sholatnya disebutkan Kanjeng Rasul mukanya atau wajahnya atau kepalanya sama dengan kepala keledai. Kalau yang disamain oleh baginda Nabi seperti keledai, ini orang yang sholat berjamaah tapi duluin imam mulu. Imam belum ruku, itu tangan udah turun duluan, udah pengen ruku duluan. Imam belum naik, duduk di antara 2 sujud, dia udah sujud duluan. Ini Nabi sebut seperti keledai. Tapi kalau yang meninggalkan tumak ninah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk orang adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mendengar pernyataan ini sahabat bingung. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min sholati. Bagaimana mungkin ya Rasulullah dia disebut mencuri dari sholatnya? Nabi nyebut orang yang sholat ternyata ada yang disebut dengan sarik, maling, pencuri Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang disebut maling dalam sholatnya itu adalah yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Ini kadang-kadang orang nggak sadar Pak. Saya perhatikan yang paling sering orang nggak tumanina yaitu saat iktidal. Karena memang posisi iktidal tangan lepas. Sami Allahu liman hamidah, masih goyang tangannya. Maka saya termasuk orang yang sering kali mengkritisi untuk apa kita sholat tapi terburu-buru. Kalau ada orang yang sholat misalnya taraweh 20 rakaat hanya dalam waktu 5 menit. Lah kalau 2 rakaat itu tumainahnya berkali-kali, kali sekian detik harusnya 1 menit lebih Pak. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Lah kemana butuh tumainahnya? Nabi sebut orang yang sholatnya tidak tumainah ini seperti maling. Yasriku. Emang enak udah tapinya sholat dikata maling Pak. Dan orang yang meninggalkan tumaninah sholatnya tidak sah. Bahkan kalau Bapak lihat ketika ada sahabat yang disuruh Nabi disebut dengan al-musi sholatu, itu berulang-ulang suruh sholat beres, suruh ulang lagi, beres sholat ulang lagi. Itu gara-garanya satu, cuman gara-gara nggak tumaninah. Kecuali maaf bagi mereka yang memang dari sononya nggak bisa diem. Maaf Ustaz, saya makanya nggak bisa diem, memang tangan saya begini aja nih geraknya. Naudzubillah min dzalik. Allahu akbar, begini aja. Ngapa sih Bang dari sononya kiai begini? Nggak apa-apa itu mah. Atau ada orang yang sholat misalnya kepalanya nggak bisa diem juga, kalau dari sananya nggak ada masalah Pak. Ini yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan tumaninah dalam sholatnya disebut dengan
as-sarik. Yang selanjutnya atau yang ketiga, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kelalaian orang yang sholat adalah tarku al-masnunati fis sholah, meninggalkan amalan-amalan yang sunnah dalam sholat. Meninggalkan yang sunnah dalam sholat memang tidak membatalkan sholat kita, tidak sebagaimana rukun tadi. Tetapi meninggalkan sunnah dalam sholat artinya kita meninggalkan bonus yang diberikan Allah kepada kita. Bukankah salah satu fungsi amalan sunnah sama dengan sholat sunnah disebut fungsinya adalah ijbaron anin naqais, menambalkan kekurangan-kekurangan sholat. Bahkan ulama-ulama kita dulu, hadirin rahimakumullah, itu kalau kita diajarkan tentang sholat, nyaris kita nggak dikasih tahu atau bahkan kita lupa mana yang rukun, mana yang sunnah. Untuk apa? Untuk membiasakan. Sebab khawatir kalau nanti ini wajib, ini sunnah, ketika ditinggalkan, sunnah ini. Makanya kita sholat hampir-hampir yang sunnah pun seakan-akan udah rukun. Saya ambil contoh, misalnya saat orang sholat membaca surat, yang rukun itu kan baca surah Al-Fatihah, betul. Tapi baca surat itu sunnah, Pak. Tapi saya nggak pernah nemuin ada seorang imam misalnya sholat habis baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar, langsung ruku. Kira-kira kalau saya jadi imam baca Fatihah langsung ruku, boleh nggak, Pak? Boleh apa kagak? Bener boleh? Kalau boleh saya coba isya nih. Boleh lah, cuma boleh besoknya nggak boleh kagak jadi imam lagi. Ada yang jawab boleh sih, boleh, cuman ditandain besok jangan dipakai lagi tuh imamnya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh dalam konsep fikih kan nggak masalah, Pak. Cuman saya bilang tadi nggak bisa dibayangkan kalau ada orang sholat jadi imam nggak baca surat. Ini karena memang sejak dulu kita membiasakan hal-hal yang sunnah pun kita kerjakan. Atau contoh lagi, bukankah yang rukun dalam sholat itu salam? Bahkan mayoritas ulama mengatakan yang rukun itu adalah at-taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Salamnya rukun, nengoknya sunnah, Pak. Sama tadi bayangannya, kalau seandainya saya imam tadi maghrib misalnya, assalamualaikum warahmatullah, saya kagak nengok, kira-kira makmum nungguin apa kagak? Lah ini makmum, Ustaz kenapa ini ya? Kok kagak nengok-nengok ini? Cuman kedengeran assalamualaikumnya doang. Saya ingin menggambarkan betapa ulama kita mengajarkan yang sunnah pun ayo kerjakan. Bukankah Allah sampaikan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang disuruh Nabi kerjain, yang dilarang tinggalin. Atau di surah Ali Imran, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya asyrafal khalqi, kalau memang kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Akunya kan Nabi, Pak. Ai ittiba nabiyina Muhammad SAW. Ini beberapa yang kekeliruan kita. Nah, saya akan sampaikan beberapa yang terlupakan dari sunnah Nabi tadi. Pertama, gerakan ruku. Dalam gerakan ruku yang sering terlupakan oleh kita, bahwa saat posisi kita berdiri untuk ruku, ternyata kita disunnahkan untuk mengangkat tangan kita, Pak.
Bahkan ulama mencatat paling tidak tempat kita mengangkat tangan ada 4. Yang pertama, inda takbiratul ihram, saat takbiratul ihram. Yang kedua, wa yustahabbu raf'ul yadaini indar ruku'i wa raf'i minhu, ketika mau ruku dan i'tidal. Yang sering lupa, kalau takbiratul ihram insya Allah saya nyaris kita nggak pernah saksikan ada orang takbiratul ihram nggak ngangkat tangan, nggak pernah, saya nggak pernah lihat. Padahal itu sunnah. Tapi yang sering justru ketika diri mau ruku. Kita kan paling enak Pak kalau lagi posisi diri itu kan, kalau mau ruku yang enak bukan ngangkat tangan. Lakum dinukum waliyadin. Pelit amat sih. Angkat tangan, Allahu Akbar. Tuh ruku kita begitu. Nah, banyak orang ketika sholat dia nggak mau ngangkat tangannya saat ruku. Ini sunnah, betul. Ketika takbiratul ihram kita bisa ngangkat tangan, kenapa saat ruku nggak mau ngangkat tangan? Termasuk kebiasaan kita, ada kalanya mentang-mentang imam bacaannya kita apal, lakum dinukum, nah udah beres, terakhir nih, terakhir. Belum nyampe waliyadin, tangan kita udah turun duluan. Emang ada jaminan kalau imam habis lakum dinukum waliyadin ruku Pak? Kan gak jaminan kan? Kalau saya misalnya lakum dinukum waliyadin bismillahirrahmanirrahim, apakah kagak malu loh? Udah ke bawah lagi tangannya. Ini makruh Pak. Sayang kalau kemudian kita melakukan sesuatu dalam sholat kita justru meninggalkan hal yang sunnah. Kemudian lagi, ini saya bahas yang sering terjadi aja. Saat ruku, posisi yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah dalam posisi punggung kita lurus Pak. Betul, dalam ruku asal begini juga sah. Tetapi berdasarkan hadis yang disampaikan para sahabat tentang tata cara praktek rukunya Nabi kita Muhammad SAW, ternyata Rasulullah itu punggungnya lurus, kepalanya juga lurus, tidak terlalu menunduk, tidak terlalu mendongak. Pernah kita mikirin itu Pak? Kali lagi sholat gue bener apa kagak ini? Kita kadang-kadang kan yang penting mah sholatan. Tuh ini yang sering kebalik Pak. Bukan yang penting sholat kudunya, tapi sholat itu penting. Sebab kalau kita kerjain ini meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, alangkah ruginya kita. Disampaikan, wa an Abi Hamid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi, sesungguhnya Kanjeng Rasul, kana idza raka'a i'tadala walam yusawwib ra'sahu walam yaknahu. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku i'tadala, lurus. Boleh saya minta satu orang buat peraga, silakan. Ini mumpung ketemu bab sholat, silakan anggap aja kiblat ke sono. Ya lihat, jangan ke sono ya. Silakan ruku. Bener nggak ini Pak? Bener apa enggak? Pertama, Rasulullah udah betul nih contoh ini, meletakkan kedua tangannya di lutut, bener. Tapi lihat, i'tadala, lurus. Bahkan diriwayatkan Pak, kalau Rasulullah SAW lurus, seandainya ditaruh air di sini satu kendi, itu air kagak tumpah. Ini seandainya ini air di gelas, tumpah nggak ini Pak? Salah berarti Bang. Bro masih tumpah. Iya. Yang betul itu lurus, atas dikit, palanya dikit.
Maaf, supaya lurus, mata kita liatin jempolnya. Insya Allah ini lurus. Udah lihat pas? Yakin nih pas nih? Kalau saya ngetesnya kitab saya, jatuh apa enggak? Atau saya tambahin nama lekar sekalian? Katanya peraga, jangan guru, jangan. Ya silakan, terima kasih. Nanti kita contoh. Terima kasih. Silakan duduk. Ini berdasarkan hadis, Pak. Jadi ulama kita mengajarkan, cobalah periksa sholat kita. Dan meriksa itu ya harus orang lain yang nilai. Jangan terlalu pede. Hai, gua kan udah bener banget ini sholat. Kita ini kan orang aneh, Pak. Bagaimana mungkin kita dianggap ganteng kalau kata diri sendiri? Bapak yang bilang ganteng diri sendiri apa orang lain? Kalau ada yang ngomong gue mah ganteng, bohong. Itu menghibur diri namanya, Pak. Apa yang ada pada diri kita yang nilai orang lain. Saya sering juga nyinggung tuh, ada orang pede banget baca Fatihah, gue udah bener ini udah. Lu kata saya bener, lah kata gua Tan. Benernya bacaan Fatihah kita kalau udah didengerin sama guru. Kata guru lulus, berarti lulus. Sholat kita lurus. Yang ketiga, tentang sujud. Satu orang lagi nggak satu terakhir. Kesana arah kiblat biar kelihatan. Gimana sujud yang benar? Bener nggak, Pak? Kepanjangan, bukan apa-apa diteblak jatuh. Pertama, dalam sujud ada 7 yang harus nempel, yang wajib. Yang pertama al-jabhah. Yang kedua 2 telapak tangan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu wajib nempel. Itu yang rukun, Pak. Sementara al-anfu, hidung, sebagian ulama mengatakan wajib nempel. Sebagian ulama yang lain mengatakan nggak wajib nempel. Tapi yang seringkali lupa, tangan, posisi jari-jari kita. Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan bahwa seluruh jari-jari beliau menghadap arah kiblat. Nah, bangun dulu kepanjangan. Segini dulu, ya. Posisi tangan, betul dah, nggak apa-apa. Di samping kuping persis. Posisi ini, Pak, kelingkingnya nggak nempel. Semua dari mulai jempol, telunjuk, yang tengah, jari manis, sampai kelingkingnya nempel menghadap arah kiblat. Kalau kelingkingnya pendek, tekan dikit. Ya, lumayan dah, udah lumayan. Ntar dipotoin dulu, bener apa kagak begitu? Ya, terima kasih, terima kasih. Lihat, saya akan contohkan. Ya, kakinya begini. Sebelah sana saya contohkan. Kakinya begini. Sujud itu, kakinya begini, nempelnya. Posisinya panjang. Kakinya nggak boleh begini. Ada yang sholat begini. Ada begini. Iwajih al-kiblat, menghadap arah kiblat ininya. Ini sederhana, tapi insya Allah menambah nilai pahala dan kualitas sholat kita. Kalau saya di pesantren biasa periksa. Santri rukunya gimana? Ayo, kalau yang kurang pendek saya getok. Kurang tinggi saya angkat. Kalau sujudnya salah saya tendang paha kakinya. Supaya begini. Berhubung di at-taqwa saya kagak enak. Saya cuma pengen kasih tahu betapa sholat ini penting. Ya, kalau kemudian kualitas sholat kita bermasalah, belum lagi yang lain, belum khusyuknya, belum wirid kita, belum kehadiran hati kita. Paling tidak, kalau yang sunnah sudah kita amalkan, ini modal awal supaya kita meningkatkan kualitas sholat kita, bukan hanya dalam gerakan atau bacaan, tapi juga hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ini saya bahas tentu yang memang sering ada pada sebagian masyarakat kita
yang memang tidak memeriksa sholatnya. Maka yang terbaik, sekali-sekali kita sama-sama temen gak apa-apa. Kemarin kita ngaji bab sholat ya, coba periksa sembahyang gue bener kagak ini. Gua salah lu, yang penting bener apa jujur pak. Jangan giran orang aja kita salah mulu dan dia nggak mau disalahin, supaya kita bisa menghadirkan sholat yang terbaik. Oh baik, baik. Yang pertama, sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Bahkan saat takbiratul ihram ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, niat. Karena mengangkat tangannya sunnahnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Tangannya diangkat segini, hadwa mankibai. Maka dianjurkan wa ibhamahu syahmatai udhunai. Ujung jempol kita letakkan di bawah nih gegajih kuping kita. Di sini Allah, mulut mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya diangkat, hatinya ngomong, saya niat sholat maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah. Itu yang paling afdol menurut jumhur ulama, yaitu bacaan takbirnya sambil mengangkat tangan dan juga niat. Itu baru pertama. Yang kedua dan ketiga, yang kedua saat ruku, Allahu Akbar, ruku. Yang ketiga bangun dari ruku, yaitu i'tidal. Yang keempat kata ulama, pergantian rokaat, yaitu takbir intikal, takbir perpindahan dari satu rokaat ke rokaat yang lain. Lebih-lebih rokaat setelah tahiyat awal. 2 rokaat sholat maghrib baru dapat 2, naik rokaat yang ketiga jangan sampai enggak kita angkat tangan kita, Allahu Akbar. Itu tempatnya pak. Dan jangan juga gulu nambah-nambahin yang kagak ada. Saya bahas masalah ngangkat tangan, kebangetan semangat, sampai dari duduk di antara 2 sujud, mau sujud kedua dia ngangkat tangan juga. Asli pak, saya ngeliat langsung nih. Pas saya ingat, aduh gara-gara gue bahas kemarin ini, habis saya tegesin pak, kagak usah mau sujud ngangkat tangan juga. Yang ngangkat tangan itu sunnahnya hanya tadi 4 tempat, yaitu tadi, terima kasih diingatkan, selain yang sudah saya sampaikan 2 tadi, saat i'tidal dan juga pergantian rokaat atau pada rokaat yang ketiga setelah tahiyat awal. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, cukup? Ya. Oh baik. Semua posisi mengangkat tangan sunnahnya adalah di atas pundak, ya, bukan di bawah. Begini makruh, begini ngerepotin orang. Lah ya begini pak, makan tempat sedang aja, Allahu Akbar. Bedanya dalam mazhab Syafi'i, hanya saat ngangkat tangan, bukan pada kedudukan tingginya, hanya posisi tangan. Bahkan dalam mazhab yang lain dikatakan sama saja, mau laki mau perempuan sama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau madhabnya beliau mengatakan laki-laki agak begini, perempuan geser sedikit. Dalam sujud pun sama, dalam ruku pun sama, karena menjaga kehormatannya si perempuan. Ini dalam madhab Syafi'i. Sementara yang lain semuanya sama sunnahnya saat mengangkat tangan. Ada lagi mumpung ditanyain yang sering kali juga terlupakan oleh orang yang sholat, beberapa makmum males baca amin. Bener nggak pak? Kalau boleh saya nanya, emang kenapa sih malas baca amin? Emang gak demen sama imam? Kita udah enak-enak, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh kan berlima doang yang amin, yang lain pada malas. Itu alasannya apa? Emang batal Ustadz? Enggak batal, cuman sayang
Kata Nabi, orang yang aminnya bisa menyesuaikan barengnya aminnya malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan aminnya sunnahnya bareng. Aminnya itu imamnya baca amin, makmumnya juga baca amin. Ada juga imam gak baca amin, saya pernah nemuin juga. Saya tegur, Ustadz, kenapa tadi gak baca amin? Legantian. Kan saya ingin baca goil magdubi alaihim, makmum suruh amin. Ya nggak begitu, sunnah dua-duanya, imamnya baca amin, makmumnya juga baca amin. Sama lagi doa bareng, amin nggak apa-apa. Angkat tangan saat berdoa, sunnah. Kalau emang kira-kira doanya kelamaan, baru dia tegur tuh Pak Imam. Ini kok lama amat sih ini? Tadi udah begini, udah kata guru ingat suruh angkat tangan, ayo angkat tangan, amin, amin. Lama amat itu doanya. Harusnya juga yang mimpin doa kudu paham, kalau orang yang amin tangannya udah mulai turun ke bawah, apalagi megang dengkul, udah ngapa? Kita kesal banget, udah Robbana atina fid dunya, selesai terakhir udah wakina ada benar sih. Toto Allahumma inna, ya nambah lagi. Ini buat perhatian buat Ustadz, kalau baca doa jangan terlalu panjang-panjang, kesian makmumnya nanti nggak ikhlas aminnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan dapat kita ambil manfaatnya bersama. Dan lagi-lagi tujuan saya sampaikan materi ini kembali untuk mengingatkan betapa pentingnya kita menjaga kualitas sholat kita, karena sholat inilah yang akan kita serahkan kualitas terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, dan insya Allah kita istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita takdimkan majelis ilmu yang mulia ini yang bersama membacakan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarna wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ibadaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.